Kita akan melakukan sebuah penjelajahan, bukan menjelajah hutan atau lautan, tapi menjelajahi dunia gagasan. Peta yang akan kita gunakan adalah peta pikiran umat manusia. Dan bersiaplah, karena kita akan menemukan bahwa seluruh peradaban yang bertebaran di muka bumi ini sebenarnya berjalan di atas 3 jalan raya pemikiran yang sangat besar. Bayangkan, kamu seorang pengamat dari angkasa luar. Dengan lensa yang sangat tajam, kamu amati setiap negara, setiap masyarakat. Apa yang menggerakkan mereka? Apa yang menjadi jiwa dari sistem hidup mereka? Jika kamu fokuskan lensa itu, kamu hanya akan menangkap 3 warna dasar yang mendominasi. Pertama, kamu akan melihat warna emas dan krom, cemerlang, berkilauan, penuh gerak. Itulah wajah kapitalisme. Ideologi yang menjadikan pasar, modal, dan kepemilikan pribadi sebagai poros utama kehidupan. Di sini, kemajuan diukur dari tingginya gedung pencakar langit dan derasnya aliran modal. Negara-negara dengan bendera ini memiliki mantra sakti, pertumbuhan ekonomi. Suaranya adalah deru mesin pabrik, gemerincing bursa saham, dan ritme kota metropolitan yang tak pernah tidur. Kedua, kamu geser lensanya, sekarang yang nampak adalah warna merah tua dan abu-abu besi. Kuat, terstruktur, kolektif. Inilah wilayah sosialisme dengan anak kandung radikalnya, komunisme. Di sini, negara adalah sang maestro yang mengatur seluruh simfoni kehidupan, dari sebutir beras sampai sebuah gagasan. Semuanya diarahkan untuk dalam cita-citanya kesetaraan dan kepemilikan bersama. Suaranya adalah piruk-pikuk rapat umum, derap langkah parade, dan gemuruh mesin industri milik negara. Kedua ideologi raksasa itu memiliki satu kesamaan yang jelas. Mereka diwakili oleh sebuah negara. Mereka punya ibu kota, punya perbatasan, punya paspor, dan punya kursi di PBB. Mereka adalah entitas politik yang konkret. Dan sekarang kita beralih ke warna ketiga. Ini yang menarik. Warna ketiga ini bukanlah warna padat yang menyelimuti satu wilayah geografis tertentu. Warnanya putih cahaya. Dan kamu tidak akan menemukannya dalam bentuk negara yang monolitik. Warnanya berpendar-pendar, tersebar seperti kunang-kunang di malam hari. Di jantung kota London, di sudut pasar Istanbul, di antara sawah di Jawa, di kampus-kampus Amerika. Itulah Islam, mabda yang ketiga. Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai mabda, sebuah konsep paripurma tentang kehidupan, tidak sedang diemban oleh satu negara pun di zaman sekarang ini. Tidak ada satu bendera yang secara resmi dan konsisten menerjemahkan seluruh visi Islam itu dalam setiap hukum dan kebijakannya. Lalu, di mana dia berada? Dia hidup dan bernapas di dalam dada individu-individu, diemban oleh seorang guru yang jujur mengajar, oleh seorang pedagang yang menolak menipu timbangan, oleh seorang ibu yang menanamkan kejujuran pada anaknya, oleh seorang pemuda yang menolak suap meski peluang terbuka lebar. Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif saat ini adalah sebuah kenyataan ideologis yang tersebar. Ia ada sebagai sebuah keyakinan, sebuah cita-cita, dan sebuah perjuangan untuk diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, lihatlah sekeliling kita. Dunia ini seperti pemeran 3 mahakarya pikiran manusia. 2 di antaranya telah menjadi bangunan megah yang berdiri kokoh, meski retakannya juga bisa kita amati. Satu yang lain tidak kalah besarnya, masih berupa blueprint yang sangat indah, yang disimpan dan diperjuangkan oleh jutaan hati di seluruh penjuru dunia. Ia menunggu waktu untuk dibangun kembali menjadi peradaban yang nyata. Inilah pemandangan dunia kita, sebuah pameran besar 3 ideologi. Lalu pertanyaannya untuk kita semua, di peta pikiran yang manakah kita berdiri? Dan untuk apa kita menggunakan tempat berdiri itu? Sampai jumpa dalam gelombang pemikiran berikutnya.